Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Bentang Wirausaha Sosial. Ya, kita hari ini mau bikin video apa? Nanti di sana ya. Ada Mas Latif sedang panen. Oke, nah ini meja remaja. Kemudian meja dewasanya. Ya, ini adalah pemandangan selada hidroponik di musim penghujan. Loh, kok masih bagus-bagus ya? Nanti kita tanya Mas Latif. Oke. Ini ada Pak Cahyo ya, baru panen. Pak Cahyo, Pagi. ini panen dari jam berapa ini? Udah keringetan. Dari jam 5:30 sendirian. Wah, ngeri. Karyawannya baru libur. Nah, ini ada Mas Latif juga. Halo Mas Latif. Baru panen apa ini? Selada Vitalia. Selada Vitalia. Kemarin ada yang nanya, gimana Vitalia untuk di musim hujan? Pertama, yang perlu disclaimer ya, benih itu benih itu salah cocokkan. Kalau di tempat kita, semua kebun kita alhamdulillah cocok di Vitalia, wilayah Jogja, Wonogiri. Terus ada mitra juga di Tangerang juga cocok Vitalia. Ini contoh Vitalia Di musim penghujan ya. musim penghujan. Memang kalau misalkan musimnya dia penghujan, Vitalia lemahnya begini. Nah, Oh, nge-crop ya. crop ya. Ya, tapi nggak banyak. Nggak semua, tapi kelemahan dia biasanya agak nge-crop begini di ujungnya. Oke. Kelemahannya. Kalau misalkan pecah atau enggak daunnya, coba bisa dilihat. Ini tadi malam hujan deras banget. Nah, Ya, ini kalau ini baru pindah ya, belum lama ya. Belum. Ini masih baru pindah. Nah, ini Wajar kalau misalkan batang-batang bawah ini masih lemas. Jadi kena hujan dia langsung letoy. kalau misalkan dilihat dari ini Bogor sudah di 200-an. Musim hujan full. Jogja lagi hujan parah. Musim hujan full, sekilo isi Isi 5, 5. 45. Ada 4 ya tadi ya malahan. Ya alhamdulillah. Kalau misalkan kelemahan kita lihat tadi musim hujan dia agak crop. Oke, kalau musim hujan berapa HSS panennya? Kita panen tetap di angka 45 HSS. Oke. Mentok di 47. Kenapa begitu? Karena saya udah melihat meja Sudah, tadi udah dibahas juga. nanti meja satu itu harus udah keisi meja remaja. Semua udah ada jadwal pindahnya. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, Iya. kita ada pilihan mau buang remajanya atau nahan ini dewasa. Karena kalau ditahan nanti dia rusak. Gitu. Jadi maksimal kita di 47, tapi rata-rata di 45. Sama juga strategi nahan supaya bisa lebih besar itu bagus apa enggak sih Mas Latif? Misalnya panennya harusnya 45 tapi tunggu sampai 50, tunggu besar lagi gitu. Oh, itu gini. Pertama, kalau misalkan kalian sudah kebun sebesar ini dengan rotasi panen yang udah dijaga, kalian nggak bisa untuk nahan-nahan terlalu lama. Kenapa? Ya tadi, pertama, kalau nahan otomatis berarti remajanya bakal telat pindah. Ketika remaja telat pindah, remaja bakal rusak. Remaja telat pindah, semaian juga tentu telat pindah. Semaiannya pun rusak. Kalau memang mau nahan, ya di 2-3 hari itu mentok. Terus yang kedua adalah permintaan kalian itu udah berapa per hari. Kalau konsumen tetap, jangan pernah nolak pesanan mereka. Kalian harus menjaga loyalitas. Kayak memang di sini. Ini kita alokasikan per hari itu 150 lubang per hari, 150 lubang tanaman. Atau satu meja ini habis dalam 2 hari. Berapa kilo itu? Nah, kalau misalkan dia isi 5, ya 30 kilo. Kalau isi 4, alhamdulillah. Kalau isi 3, lebih alhamdulillah. Pokoknya 150 tanaman, itu yang harus dipanen. Kalau misalkan, permintaannya lebih, hari ini harus ngambil 200 tanaman. Ya nggak apa-apa, tapi hari besoknya cuma bisa panen di 100 tanaman. Supaya apa? Nggak ganggu rotasi tanamnya. Iya.
Ah iya, sama. Ini kan permintaan lagi pada banyak nih, Mas Atep. Kalau tiba-tiba ada pelanggan baru pesan 50 kilo gitu, kita sebenarnya punya barangnya, tapi masih agak nanggung lah remaja. Kasih apa enggak? Dia mau harga tinggi nih. Jadi gini, kita pertama harus bagi dulu konsumen. Kalau kita bagi 3, pertama konsumen reseller, itu untuk ibu-ibu rumah tangga atau pedagang sayur yang mau jadi reseller kita ada komitmen. Yang kedua adalah konsumen tetap, pelanggan tetap, yang harus kita sediakan kebutuhannya setiap hari, bagaimanapun kondisinya. Yang ketiga, konsumen dadakan. Konsumen dadakan itu yang tadi bilang, tiba-tiba datang minta sekian kilo. Lalu mana yang jadi skala prioritas? Skala prioritas adalah konsumen tetapnya. Yang kedua, reseller. Karena kita ada komitmen. Harganya kalau di kita patok flat. Mau musim harga selada tanah lagi harga Rp500, kita harga segitu. Terus kalau konsumen dadakan gimana? Kalau misalkan konsumen reseller dan konsumen tetap udah terpenuhi, ada sisa, dikasih. Tapi kasihnya apa? Harga tinggi aja. Nggak mau silahkan, kita ada kewajiban untuk ngesupply yang lain. Tapi kalau misalkan kalian, wah saya biasanya jual 25-nya, dia minta harga 35, saya kasih lah, tanpa mempertimbangkan 2 hal ini. Konsumen loyal kalian sakit hati, terus bisa beralih ke kita. Jadi jangan lepas konsumen loyalnya ya, nanti lari ke kita bahaya loh. Karena kita selalu komitmen, pasti ada barang. Musimnya gimana? Gitu. Tuh, apa lagi ya? Apalagi? Ya gitu dulu lah untuk video kali ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di video ini bisa komen ya. Oh iya, sama apa namanya? Bagi yang mau dibuatin instalasi kayak gini juga bisa ya, pesan di kami. Bisa. Langsung kontak saja. Oh iya, satu lagi nih. Saya kayaknya saya lupa di video mana, resep untuk menangani busuk akar dan juga mata kodok yang pernah kita terapkan. Ini kalau tadi dilihat nggak ada mata kodok sama sekali. Kalau ada pun langsung mati, belum menyebar. Apa yang kita lakukan? Berikan cairan H2O2 3%. Nah, untuk preventifnya pakai 0,1 mili per liter. 0,1 mili. Kemarin saya pernah bilang kalau nggak salah 1 mili, tapi 0,1 mili per liter. Oke. Itu untuk preventif. Berikanlah kalau musim kemarau seminggu sekali. Kalau musim penghujan 1 bulan sekali cukup. Kalau misalkan kuratif sudah terjadi kena parah, ada 3 tahapan. Hari pertama itu 0,25 mili per liter. Hari kedua 0,1 mili, hari ketiga 0,5 mili. 0,05 mili. Nah, jadi nanti takutnya kalian salah terus ngelakuin treatment malah tanamannya mati. Sebelumnya saya bilang 3, 2, 1 mili. Lupa 0,nya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ya, semoga ilmunya bermanfaat.